warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan memberikan TAK SP dengan pasien halusinasi. Perkenalkan, saya Dion Krisvaldi sebagai leader. Perkenalkan, nama saya Adelia sebagai fasilitator. Perkenalkan, nama saya Aginda sebagai fasilitator. Perkenalkan, nama saya Galang Samudra sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Dimas Ferdianto sebagai observer. Saya Jessica sebagai fasilitator. Saya Arvina Devi sebagai fasilitator. Saya Revania sebagai leader. Untuk kondisi pasiennya, sering mendengar bisikan, sering melamun, menyendiri, bicara sendiri, dan tiba-tiba menangis. Selamat menyaksikan. Mbak Revania, tolong dipanggilkan fasilitator untuk melakukan TAK SP ke pasien halusinasi. Tolong diberikan di sini. Selamat siang semua. Siap. Di sini kita akan melakukan TAK-SP ke pasien halusinasi. Untuk tempatnya sudah disiapkan zero leader, dan untuk tempat duduknya seperti ini ya. Duduknya melingkar. Ini. Nanti setiap fasilitator di samping pasien. Sekarang kita ke tempat yang sudah disiapkan. Selamat siang. Siap. Tolong dipanggil pasien halusinasinya. Kita lakukan TAK-SP di sini. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dion. Saya akan memimpin sesi ini. Terima kasih sudah hadir di sesi hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Mbak-mbak dan mas-mas, tujuan di sini bisa mempunyai kemampuan untuk mengenal halusinasinya, seperti isi, waktu, situasi, dan bagaimana perasaan ketika mengalami halusinasi. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah mbak-mbak dan mas-mas bersedia? Saya di sini tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya. Silakan untuk memperkenalkan diri, Mbak. Perkenalkan, nama saya Aginda sebagai fasilitator. Halo Mbak Dinda. Halo. Perkenalkan, nama saya Jessica sebagai fasilitator. Halo Mbak Jessica. Perkenalkan, nama saya Adelia sebagai fasilitator. Perkenalkan, saya Arvina Devi sebagai fasilitator. Halo. Perkenalkan, saya Revania sebagai leader. Halo. Perkenalkan, nama saya Galang Samudra sebagai observer. Halo. Perkenalkan, nama saya Dimas Ferdianto sebagai observer. Halo. Dimas. Kalau begitu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi saya dan rekan-rekan sudah memperkenalkan diri kepada kalian. Sekarang waktunya gantian untuk kalian yang memperkenalkan diri kalian masing-masing kepada kami. Baik, perkenalkan, nama saya Boyri, asal Lamongan, umur 24 tahun. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Galang, asal Pasuruan, umur 25 tahun. selanjutnya. Perkenalkan, saya Maksudnya dari Mojokerto, umur 26 tahun. Saya Rima Sari, umur 28 dari Madiun. Dan Surabaya dari Surabaya, umur 29. Jadi selanjutnya silakan menulis nama kalian masing-masing di kertas, nanti akan dibagi sama Mbak Revania. Sudah selesai.
Selanjutnya saya punya beberapa kertas yang berisi nomor urutan. Nanti kertas ini akan saya bagikan pada kalian satu-satu. Nanti kertasnya dibuka, siapa yang mendapat nomor urut 1 silahkan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silahkan dibuka. Hari ini kita akan mencoba memahami lebih dalam tentang suara-suara yang mungkin kalian dengar. Kita akan mengamati apa isi dari suara tersebut, kapan biasanya suara itu muncul dan situasi seperti apa, dan bagaimana perasaan kalian saat mendengarnya. Tujuannya adalah agar kalian bisa lebih memahami dan mengendalikan pengalaman ini. Apakah kalian sudah siap? Yang mendapat nomor 1 siapa? Saya. Karena Mas Yazid mendapatkan nomor urut 1, jadi Mas bisa menceritakan tentang kondisi halusinasi yang Mas alami. Perkenalkan, nama saya Yazid Maili. Saya mengalami halusinasi. Kadang mendengar suara yang membuat saya merasa cemas dan marah saat sedang sendirian. Suara itu mulai terdengar seperti seseorang memanggil atau berbicara di belakang saya. Mas Aga bisa diceritakan? Saya sering mendapat bisikan saat sedang sendirian, terutama saat malam hari seperti mengkritik saya. Suara itu membuat saya merasa tidak cukup baik atau selalu salah. Saya merasa sangat stres dan kadang marah. Selanjutnya Mbak Marsuri bisa diceritakan. Selanjutnya Mbak-mbak fasilitator silakan mengantarkan pasien ke ruangannya masing-masing. Untuk hasil kegiatan hari ini, 5 klien mengalami halusinasi pendengaran yang umumnya terjadi saat mereka sendirian di malam hari atau dalam situasi yang menimbulkan stres dan kecemasan. Suara-suara yang mereka dengar bervariasi, mulai dari bisikan, kritik, hingga perintah untuk melakukan hal yang buruk. Halusinasi ini memicu berbagai perasaan negatif seperti cemas, marah, stres, tertekan, sedih, dan gelisah yang mengganggu kesejahteraan emosional mereka. Itu aja. Selanjutnya bagaimana observer 2? Ya, untuk hasil observer 2, perawat berhasil membantu klien memahami pola halusinasi mereka sebagai langkah awal menuju pengendalian halusinasi. Interaksi yang terstruktur dan suportif ini menunjukkan keberhasilan peran perawat dalam terapi kelompok untuk mendukung kesehatan mental klien. Terima kasih. Kita tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvina Devi. Di sini saya akan meroleplaykan SP1 pasien masalah halusinasi dengan kasus Nyonya R usia 25 tahun masuk RSJ pada tanggal 24 April 2023 karena pasien sering melamun, sering berbicara sendiri, suka menangis tiba-tiba. Sebelumnya klien ditinggalkan oleh orang yang dia sayang sehingga membuat menyendiri dan melamun sambil berbicara. Klien sudah menjalin hubungan dengan kekasihnya selama kurang lebih 6 bulan yang lalu, tetapi kekasihnya memilih untuk pergi dengan wanita lain. Semenjak setelah kejadian itu, klien mengatakan sering mendapat bisikan suara mantan kekasihnya yang mengatakan, "Kamu wanita murahan yang tidak pantas untuk dicintai." Dan klien sering berbicara sendiri, "Aku bukan wanita murahan," dan klien tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Ia selalu merasa curiga terhadap orang yang baru dia kenal. Ketika klien diperiksa dan dilakukan pemeriksaan, klien berbicara sendiri, menundukkan kepala, kontak mata dengan perawat berkurang, menangis tiba-tiba, sering melamun dan menyendiri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 30/90 mmHg, nadi
100 kali per menit, RR 23 kali per menit, rambut acak-acakan, kuku kotor, dan wajah tampak tegang. Kondisi klien, Nyonya R mengatakan mendengar suara-suara kampuan Bintang Murahan tidak pantas untuk dicintai, sering melamun, berbicara sendiri, dan menangis tiba-tiba. Diagnosa perubahan persepsi sensori, halusinasi pendengaran. Tujuan keperawatan, tujuan umum, klien tidak mencederai diri sendiri atau orang lain. Tujuan khusus, klien dapat mengenali jenis halusinasi yang dialami pasien. Untuk 1, klien dapat memahami konten atau isi dari halusinasi. Untuk 2, klien dapat memantau waktu terjadi halusinasi. Untuk 2, klien dapat mengetahui seberapa sering halusinasi terjadi. Untuk 2, klien dapat memahami situasi yang menimbulkan halusinasinya. Untuk 2, klien dapat mengenali dan menyebutkan situasi yang memicu halusinasinya. Untuk 2, klien dapat menjelaskan respon emosional dan perilaku halusinasi. Untuk 2, klien dapat menerapkan teknik menghardik halusinasinya. Untuk 3, klien dapat menyusun dan mengikuti jadwal kegiatan harian diri. Untuk 3, rencana tindakan keperawatan SP1 pasien. 1. Mengidentifikasi jenis halusinasi pasien. 2. Mengidentifikasi isi halusinasi pasien. 3. Mengidentifikasi waktu halusinasi pasien. 4. Mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien. 5. Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi. 6. Mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi. 7. Mengajarkan pasien menghardik halusinasi. 8. Menganjurkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dan jadwal kegiatan harian. Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah benar dengan Mbak Rima? Saya perawat yang akan merawat Mbak Rima. Nama saya Arvina Devi, bisa dipanggil Arvina. Kenapa Mbak Rima terlihat sedih pagi ini? Apa alasan Mbak Rima bersedih hari ini? Apakah bisa Mbak Rima bersedia untuk menceritakan kepada saya? Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perasaan suara yang selama ini didengar tetapi tak tampak wujudnya? Untuk waktunya mau berapa lama? Apakah 30 menit cukup? Untuk tempatnya enaknya di mana? Apakah di sini atau di tempat tidur? Saya antar di tempat tidur. Apakah Nyonya R mendengar suara tanpa ada wujudnya? Apa yang dikatakan suara itu? Hanya dikatakan Bintang Murahan tidak pantas untuk dicintai. Apakah terus-menerus terdengar atau sewaktu-waktu? Ya, ketika hanya sendiri. Kapan Mbak Rima sering mendengar suara bisikan itu? Berapa kali terdengar dalam sehari biasanya? Pagi, sore, malam terdengar 3 kali. Pada keadaan apa suara itu terdengar? Apakah pada waktu sendiri? Ya, dalam keadaan sunyi dan sepi. Apa yang Mbak Rima lakukan saat mendengar suara itu? Saya menutup telinga. Apakah dengan cara itu suara-suara itu akan hilang? Tidak. Bagaimana kalau kita belajar cara-cara untuk mencegah suara-suara itu muncul? Mbak Rima, ada 4 cara untuk mencegah suara itu. Yang pertama dengan menghardik suara tersebut. Yang kedua dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Yang ketiga melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Dan yang keempat minum obat dengan teratur. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dahulu, yaitu dengan menghardik suara tersebut. Caranya, ketika suara itu muncul, langsung tidak hiraukan dan tidak mau didengar. Seperti contohnya, ketika suara itu muncul, saya tidak mau mendengar, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, gitu, diulang-ulang. Coba Mbak Rima praktekkan.
Saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Bagus, bisa diulang sekali lagi. Saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Nah, bagus, sudah bisa. Nah, apakah Mbak Rima sudah lega setelah menceritakan kejadian yang Mbak Rima alami kepada saya? Ya, sedikit sudah lega. Tidak apa-apa, Mbak Rima. Besok kita bercakap-cakap lagi. Untuk selanjutnya, kita memasukkan jadwal kegiatan harian ya, Mbak Rima. Dengan cara yang kedua, belajar latihan mengendalikan suara-suara dengan cara bercakap-cakap dengan perawat lain. Besok kita ketemu lagi di jam 8 setelah selesai sarapan pagi. Bagaimana? Baik Mbak Rima, besok ingin bercakap-cakap di mana? Apakah tetap di sini atau bagaimana? Di sini. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Sampai jumpa besok ya Mbak Rima. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adelia. Sebagai perawat kedua, saya di sini akan melakukan SPTK halusinasi dengan kondisi pasien. Klien merasa sendiri, tampak melamun, mendengar bisikan, berbicara sendiri, tetapi klien sudah tidak menangis. Klien sudah mengenali halusinasinya, sudah bisa mengontrol halusinasinya, sudah dapat mengetahui seberapa sering halusinasinya terjadi, sudah memahami situasi yang menimbulkan halusinasinya, sudah mengenali dan menyebutkan situasi yang memicu halusinasinya. Klien dapat menjelaskan respon emosional dan perilaku halusinasinya. Klien dapat menerapkan teknik menghadapi halusinasinya. Klien juga sudah menyusun dan mengikuti jadwal kegiatan harian. Diagnosa keperawatan yaitu perubahan persepsi sensori. Tujuan khusus, klien dapat membina hubungan saling percaya. Klien mampu melakukan jadwal kegiatan harian pertemuan sebelumnya. Klien dapat mengendalikan halusinasinya dengan bercakap-cakap dengan perawat. Klien dapat menyebutkan jadwal kegiatan sehari-hari. Rencana tindakan yaitu mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien. Yang kedua, melatih pasien mengendalikan halusinasinya dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Yang ketiga, menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih ingat dengan janji yang dibuat perawat sebelumnya kemarin? Nyonya Rima pagi ini masih terlihat sedih dan tampak tidak bersemangat. Kemarin malam tidurnya tidak nyenyak ya? Apakah suara-suaranya masih muncul? Apakah sudah dipakai cara yang telah kita latih kemarin? Sudah. Sesuai janji kita, saya akan latih cara yang kedua untuk mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan saya. Nyonya Rima mau di mana tempatnya? Di sini saja atau di tempat lain? Di sini. Mau berapa lama waktunya? Apakah 20 menit cukup? Bagaimana kalau kita berarti menggunakan cara yang kedua untuk mencegah dan mengontrol halusinasinya? Caranya dengan bercakap-cakap dengan saya atau orang lain. Jadi kalau nyonya mau mulai mendengar suara-suara, langsung saja cari teman untuk diajak mengobrol. Minta teman untuk mengobrol dengan nyonya R. Contohnya begini. Tolong, saya mulai mendengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya. Atau kalau misalnya ada orang di rumah, nyonya R katakan, Bu, Pak, ayo ngobrol dengan saya sudah mulai mendengar suara-suara. Coba nyonya Rima lakukan sekarang. Tolong, saya mulai dengan suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya. Bagus, coba lakukan lagi. Tolong, saya mulai dengan suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya. Nah, sudah bagus, latih terus ya untuk caranya. Selanjutnya, apakah nyonya Rima sudah merasa lebih baik? Mari kita coba ulangi lagi latihan yang tadi. Coba yang lagi. Tolong, saya mendengar suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya. Bagus ya, sudah bagus.
Besok kita bisa lagi cara yang ketiga, yaitu untuk selanjutnya memasukkan aktivitas harian terjadwal. Bagaimana kalau besok kita latih cara yang untuk aktivitas terjadwal jam 8 pagi? Apakah bersedia? Baik. Untuk tempatnya di sini saja atau di taman ya, Nyonya Rima? Di taman saja. Oke, baiklah kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya, Nyonya Rima. Permisi. Perkenalkan, nama saya Adinda. Di sini saya akan meroleplaykan SP3 pasien. Kondisi klien masih menyendiri, tampak melamun, masih mendengar bisikan, sering berbicara sendiri, tetapi klien sudah mampu berlatih mengendalikan halusinasinya dengan berbicara dengan perawat dan sudah bisa mempertahankan kontak mata. Tujuan keperawatan: 1. Klien dapat membina hubungan saling percaya. 2. Klien mampu melakukan jadwal kegiatan harian pertemuan sebelumnya. 3. Klien dapat mengendalikan halusinasinya dengan melakukan kegiatan. 4. Klien dapat melakukan kegiatan untuk mengendalikan halusinasinya dalam kegiatan sehari-hari. Rencana tindakan keperawatan SP3 pada pasien. Inilah ya. Apa yang biasanya Mbak Rima lakukan? Saya biasanya setelah makan, saya menyanyi, membaca novel, nonton film, makan siang, tidur. Wah, banyak sekali ya Mbak kegiatannya. Bagaimana kalau saat ini kita melakukan salah satu kegiatan yang Mbak Rima sukai? Mbak Rima sukai kegiatan apa? Nyanyi. Mbak Rima lebih suka lagu apa? Ya Mbak, mari kita bernyanyi bersama. Wah, bagus sekali ya Mbak suaranya. Kegiatan ini dapat Mbak Rima lakukan untuk mencegah suara-suara itu muncul Mbak. Kegiatannya lain akan kita lagi agar dari pagi sampai malam ada kegiatan ya Mbak ya. Coba sebutkan cara mengendalikan halusinasi yang saya ajarkan pada pertemuan hari ini Mbak. Meneruskan jadwal kegiatan harian. Baik, pertama Mbak saya ajak ke kamar dulu aja ya. Mbak, melakukan latihan tersebut untuk mencegah suara-suara itu muncul ya Mbak. Kalau suara itu muncul, Mbak bisa melakukan cara tersebut. Coba sebutkan cara mengendalikan halusinasi yang saya ajarkan di pertemuan hari ini. Melakukan jadwal harian dengan bernyanyi. Baik Mbak, pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengobatan dan melatih minum obat ya Mbak. Besok kita akan membahas cara minum obat yang baik serta kegunaan dari obat ya Mbak. Besok kita ketemu lagi jam 12 bagaimana Mbak? Ya. Untuk tempatnya di ruang makan saja ya Mbak. Iya. Terima kasih Mbak. Saya dulu. Saya SP4 klien. Kondisi klien sudah tidak menyendiri, tidak melamun, tidak mendengar bisikan, tidak berbicara sendiri, mampu mempertahankan kotak mata, mampu mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan sehari-hari. Klien dapat membina hubungan saling percaya. Untuk 1, klien mampu melakukan jadwal kegiatan harian pertemuan sebelumnya. Untuk 5, klien dapat mengatakan efek pengobatan sebelumnya. Untuk 5, klien dapat memahami tentang pengobatannya. Untuk 5, klien dapat menerapkan minum obat 5 benar. Untuk 5, klien dapat mengikuti jadwal minum obat. Untuk 5,
Rencana tindakan keperawatan. 1. Evaluasi jadwal pasien yang lalu. Menanyakan pengobatan sebelumnya. Menjelaskan tentang pengobatan. Melatih pasien minum obat 5 benar. Masukkan jadwal. Assalamualaikum Mbak Dima. Mbak Dima hari ini terlihat sangat segar dan jauh lebih baik dari kemarin. Apakah sudah dipakai 3 cara yang telah kita latih? Apakah jadwal kegiatannya sudah dilaksanakan? Apakah pagi ini sudah minum obat? Baik, hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan yang diminum. Untuk tempatnya di sini aja ya. Untuk waktunya 20 menit, apakah cukup? Mbak Rima terlihat selalu minum obat. Adakah bedanya setelah minum obat secara teratur Mbak Rima? Apakah suara-suara berkurang? Iya. Minum obat sangat penting supaya suara-suara yang didengar dan mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Saya akan menjelaskan beberapa macam obat yang diminum. Ini yang nomornya PPZ 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Ini yang putih PHP 3 kali sehari, jamnya sama, gunanya untuk rileks dan tidak kaku. Sedangkan yang merah jambu HP 3 kali sehari, jamnya sama, gunanya untuk pikiran lebih tenang. Kalau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh diberhentikan. Nanti konsultasi dengan dokter ya. Sebab kalau putus obat, Mbak Rima akan kambuh dan sulit untuk mengembalikan ke keadaan semula. Kalau obat habis, Mbak Rima bisa minta ke dokter untuk mendapatkan obat lagi. Mbak Rima juga harus teliti saat menggunakan minum obat ini. Pastikan obatnya yang benar ya. Artinya harus memastikan bahwa itu obat yang benar-benar Mbak Rima. Jangan keliru dengan obat milik orang lain. Baca nama kemasannya. Pastikan obat diminum pada waktunya dengan cara yang benar, yaitu diminum sudah makan dan tepat jamnya. Mbak Rima juga harus perhatikan beberapa jumlah obat sekali minum dan harus cukup minum obat 10 gelas per hari. Bagaimana perasaan Mbak Rima setelah kita bercakap tentang obat? Sudah berapa cara yang kita latih untuk mencegah suara-suara? Kita sebutkan. Ini yang warna oranye, CPZ ini 3 kali. Terus yang ini warna putih. PHP diminum 3 kali juga. Ini yang berwarna merah muda diminum 3 kali juga. Ya, bagus. Mari kita masukkan jadwal minum obatnya pada kegiatan jadwal Mbak Rima. Jangan lupa pada waktunya minum obat pada perawat atau pada keluarga kalau di rumah. Besok kita ketemu lagi untuk melihat manfaat 4 cara mencegah suara yang kita bicarakan. Mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 10? Sampai jumpa. Saya akan meroleplaykan SPTK 1 keluarga. Dengan kondisi kalian sudah berarti cara mengontrol halusinasinya di rumah sakit, dan kalian sudah mengetahui cara minum obat dengan benar. Tujuan keperawatan, klien dapat membina hubungan saling percaya. 1. Keluarga dapat menyebutkan masalah yang dirasakan dalam merawat pasien. Keluarga dapat memahami pengertian dan gejala halusinasi dan jenis halusinasi yang dialami pasien beserta proses terjadinya. 4. Keluarga dapat memahami cara-cara merawat pasien. Rencana tindakan keperawatan SP1 keluarga. 1. Mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. 2. Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala halusinasi dan jenis halusinasi yang dialami pasien beserta proses terjadinya.
3. Menjelaskan cara-cara merawat pasien halusinasi. Ibu, saya perawat yang merawat anak ibu. Bagaimana kabar ibu hari ini? Apakah ibu sudah mengetahui kondisi anak ibu? Jadi begini ibu, untuk kondisi Mbak Rima sudah lebih baik dari sebelumnya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang apa masalah yang anak ibu alami dan bantuan apa yang ibu bisa berikan supaya ibu tiba-tiba mendengar suara-suara lagi kita di rumah nanti. Untuk tempatnya di sini ya Bu. Untuk waktunya hanya 20 menitan saja. Apakah apa ibu yang dirasakan menjadi masalah dalam merawat Mbak Rima? Apa yang ibu lakukan? Saya kelelahan Mbak, saya Ya, gejala yang dialami oleh Mbak Rima itu dinamakan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Tanda-tanda yang muncul pada Mbak Rima adalah bicara sendiri, tiba-tiba menangis, melamun, dan menyendiri. Jadi, kalau anak ibu mengatakan atau mendengar suara-suara, sebenarnya suara itu tidak ada. Untuk itu, diharapkan dapat membantu dengan beberapa cara. Ada beberapa cara untuk membantu Mbak Rima agar bisa mengendalikan halusinasinya. Cara-cara tersebut yaitu yang pertama, diharapkan anak ibu jangan membantah atau menyokong halusinasinya Mbak Rima. Katakan saja ibu percaya bahwa anak tersebut memang mendengar suara atau melihat bayangan, tetapi ibu sendiri tidak mendengar atau melihatnya. Kedua, jangan biarkan anak ibu melamun atau sendiri, karena kalau melamun halusinasi akan muncul lagi. Upayakan ada orang yang mau bercakap-cakap dengannya. Buat kegiatan keluarga seperti makan bersama, sholat bersama-sama, atau melakukan kegiatan yang Mbak Rima sukai. Tentang kegiatan, saya telah melatih Mbak Rima untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, bantu Mbak Rima minum obat secara teratur. Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi. Terkait dengan obat ini, saya juga sudah melatih Mbak Rima untuk minum obat secara teratur. Jadi, dapat mengingatkannya kembali. Obatnya ada 3 macam. Yang ini warna orange, namanya CPZ, hanya untuk menghilangkan suara-suara atau bayangan. Diminum 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Yang ini yang putih namanya TPH, untuk membuat rileks. Jam minumnya sama, jam 7 pagi, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Ini yang biru HP, gunanya untuk menenangkan cara berpikir. Jam minumnya juga sama, jam 7 pagi, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Terakhir, bila ada tanda-tanda halusinasi yang muncul, putus halusinasi anak ibu dengan cara menepuk punggung anak ibu, kemudian suruh anak ibu menghargai suara tersebut. Anak ibu sudah saya ajarkan cara menghargai halusinasinya. Sekarang mari kita latihan memutus halusinasi anak ibu. Sambil menepuk punggung anak ibu, katakan, Mbak Rima sedang apa? Kamu ingatkan apa yang diajarkan perawat bila suara itu datang? Dia usir suara itu. Sekarang coba ibu praktekkan. Nah, kamu sedang apa? Terus usir suara itu, kamu kan sudah diajarkan perawat cara mengerti suara-suara itu. Coba lakukan. Bagus. Bagaimana, apakah ibu sudah paham setelah kita berdiskusi dan latih memutus halusinasi? Sekarang ibu sebutkan kembali 3 cara merawat anak ibu. Pertama, tidak kembali halusinasi. Tidak boleh bangun dan menyendiri. Yang ketiga yaitu minum obat dengan cara. Ya, bagus. Bagaimana kalau selanjutnya kita bertemu untuk
mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak ibu. Saya kira pertemuan kali ini cukup di sini. Kapan bisa bertemu lagi untuk melakukan secara langsung kepada Mbak Rima? Tempatnya mau di mana? Di sini saya akan meroleplaykan SP2 keluarga. Tujuannya agar klien mendapat dukungan dari keluarga. Rencana tindakan keperawatan SP2 pada keluarga yang pertama melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan halusinasi. Yang kedua, melatih keluarga melakukan cara merawat secara langsung kepada pasien halusinasi. Selamat pagi Ibu. Itu dari keluarga Mbak Rima ya. Bagaimana kabar Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Apakah Ibu masih ingat bagaimana cara memutus halusinasinya Mbak Rima seperti yang diajarkan perawat sebelumnya? Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, selama 20 menit kita akan mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan Mbak Rima ya. Baiklah Ibu, saya di sini akan melihat bagaimana cara Ibu berinteraksi langsung dengan Mbak Rima seperti yang perawat Revania ajarkan di pertemuan sebelumnya ya Bu. Bagaimana kalau sekarang kita mulai mempraktikkan langsung kepada Mbak Rima? Apakah Ibu bersedia? Ibu mau berapa lama? Bagaimana kalau 30 menit? Kita berbincang-bincang di sini atau di mana Bu? Di sini saja. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu masih ingat cara yang diajarkan perawatnya sebelumnya? Coba Ibu sebutkan cara-caranya. Yang pertama saya akan mengungkapkan bahwa suara itu tidak saya dengar, lalu tidak boleh membiarkan anak saya melamun dengan saya ajak ngobrol, mengajak anak saya melakukan kegiatan yang dia sukai. Baik sekali Ibu, masih ingat ya ternyata. Kalau gitu saya panggilkan Mbak Rima untuk datang ke ruangan ini ya Bu. Tunggu sebentar ya Bu. Mbak Rima, ini Ibu datang ke sini untuk mempraktekkan secara langsung cara memutus halusinasinya Mbak Rima ketika di rumah dia. Jadi apabila Mbak Rima mendengar suara-suara atau mulai menangis tiba-tiba, maka Ibu akan mengingatkan seperti yang perawat sebelumnya ajarkan ya. Sekarang coba Ibu peragakan langsung cara memutus halusinasi yang pertama. Kalau Ibu memang tidak mendengar suaranya, coba Ibu. Nah, Ibu tidak mendengar suara Ibu, tapi suara itu memang ada. Bagus sekali Ibu. Cara selanjutnya yaitu dengan mengajak ngobrol. Ibu juga bisa mengajak anaknya untuk melakukan kegiatan yang disukai ya Bu. Sekarang coba Ibu praktekkan caranya. Nah, ayo ngobrol dengan Ibu. Bagaimana kalau kita mendengarkan musik yang kamu suka? Bagus sekali Ibu. Ibu sudah bisa mempraktekkan langsung ke Mbak Rima ya. Bagaimana Mbak Rima perasaannya setelah Ibu bantu langsung? Alhamdulillah ya. Bagaimana Ibu? Apa sekarang bisa nanti mempraktekkan langsung di rumah? Ya, itu kan sudah bisa caranya ya kan? Bagus. Cara tadi Ibu bisa lakukan saat Mbak Rima mulai mendengar suara-suara halusinasinya atau mulai menangis secara tiba-tiba. Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas jadwal kegiatan aktivitas menjelaskan follow up-nya Mbak Rima setelah pulang. Ibu mau jam berapa? Bagaimana kalau nanti jam 1 setelah sholat zuhur? Bersedia Ibu? Kita akan tetap ketemu di sini ya Bu. Saya permisi dulu ya. Pertemuan SP7 pada kondisi keluarga mampu mempraktekkan langsung cara merawat klien halusinasi, diagnosa, perubahan persepsi sensori, halusinasi, pendengaran. Tujuan keluarga dapat membina hubungan saling percaya atau TUK 1. Keluarga dapat membuat jadwal kegiatan aktivitas di rumah termasuk minum obat TUK 5.
Keluarga dapat memahami follow up pasien setelah pulang TUK 5. Rencana tindakan SP3 keluarga: 1. Membantu keluarga membuat jadwal kegiatan aktivitas di rumah termasuk minum obat. 2. Menjelaskan follow up pasien setelah pulang. Pada tahap orientasi, salam terapeutik. Selamat siang Ibu. Karena besok Nyonya Rima sudah pulang, maka sesuai janji pertemuan sebelumnya, sekarang kita bertemu untuk membicarakan jadwal Nyonya Rima selama di rumah ya. Apakah Ibu sudah benar memahami cara merawat Nyonya Rima? Nah, sekarang kita bicarakan jadwal Nyonya Rima di rumah untuk waktunya 30 menit. Cukup ya Bu? Kita berbincang-bincang di sini saja ya Bu. Ini jadwal kegiatan Nyonya Rima di rumah sakit. Jadwal ini dapat dilanjutkan di rumah. Apakah jadwal yang kita buat sudah selesai dengan Nyonya Rima di rumah? Bu, jadwal yang telah dibuat selama Nyonya Rima di rumah sakit tolong dilanjutkan di rumah, baik jadwal aktivitas maupun jadwal minum obatnya. Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh anak ibu selama di rumah. Misalnya kalau Nyonya Rima terus-menerus mendengar suara-suara yang mengganggu dan tidak memperlihatkan perbaikan, menolak minum obat, atau memperlihatkan perilaku membahayakan orang lain. Jika hal ini terjadi, segera hubungi pegawai di puskesmas terdekat di rumah ya Bu. Untuk nomor puskesmasnya, ini ya Bu. Selanjutnya puskesmas terdekat yang akan membantu memantau perkembangan Nyonya Rima selama di rumah. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Coba Ibu sebutkan cara merawatnya. Pertama yaitu dengan cara mengerti suara-suara bisnisnya, dengan Nyonya Rima, kamu sedang apa? Atau kamu suara-suara. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan sehari-hari seperti melakukan dengan lain, mengajari Rima untuk berbicara. Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas sehari-hari seperti ngepel dan lain-lain. Baik Ibu, tadi sudah menyebutkan dengan cara yang benar untuk merawat Nyonya Rima dengan bagus. Mulai sekarang Ibu sudah bisa melakukan cara merawat saudara Nyonya Rima di rumah. 4 hari lagi kita akan bertemu untuk mendiskusikan pengalaman Ibu dalam merawat Nyonya Rima dengan cara yang sudah kita pelajari saat ini. Kita akan bertemu dengan Ibu dan Nyonya Rima di rumah ya Bu. Baik, untuk obatnya. Terima kasih. SP4 keluarga, kondisi keluarga sudah membuat jadwal aktivitas di rumah termasuk minum obat di rumah. Diagnosa perubahan persepsi sensori, halusinasi pendengaran. Tujuan keluarga dapat melakukan tindakan yang telah diajarkan oleh perawat. 2. Klien dapat melakukan semua cara mengendalikan halusinasi dan cara meminum obat dengan benar. Rencana tindakan SP4 keluarga: 1. Evaluasi tindakan yang dilakukan keluarga. 2. Evaluasi tindakan pasien. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabar Ibu dan Mbak Rima? Apakah Ibu dan Mbak Rima masih mendengar saya? Hari ini kita akan membahas jadwal kegiatan harian dan juga jadwal minum obat Mbak Rima di rumah. Kita akan berbincang dengan ibunya selama 30 menit. Untuk tempatnya kita bincang di sini saja. Bagaimana Bu? Apakah Mbak Rima sudah melaksanakan
jadwal yang sudah disusun kemarin. Boleh saya lihat kegiatan apa saja yang dilakukan Mbak Rima? Apakah Mbak Rima sudah mengonsumsi obat secara teratur? Apa ada kendala Bu selama merawat Mbak Rima di rumah? Saya lihat jadwal Mbak Rima sudah baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi tentang merawat Mbak Rima? Saya lihat Ibu senang dengan kepulangan Mbak Rima di rumah dan berhasil mengatur jadwal pengobatan Mbak Rima. Selanjutnya dimohon untuk Ibu terus memantau Mbak Rima. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akan dulu. Terima kasih.